para sahabat penggemar otomotif dimanapun berada. Saya akan bercerita mengenai motor yang ada di belakang saya ini. Ini adalah satu unit motor berwarna hitam kelahiran tahun 2013. Motor ini punya dua identitas, punya dua nama. Aslinya adalah Bajaj Pulsar NS 200, tapi nama di STNK-nya jadi Kawasaki BR 200. Nah, saya tidak akan membahas mengenai fitur performa karena itu semua ada di channel-channel yang lain. Sudah banyak yang membahas, bahkan sampai test ride, top speed sekalipun semuanya ada. Saya akan sedikit bicara mengenai fitur, tapi mungkin tidak sedalam serta perinci seperti yang rekan-rekan lain sudah pernah bahas. Tapi saya akan sedikit bercerita mengenai Bajaj, kenapa ada Kawasaki nempel di sini dan bagaimana sih ceritanya. Mari kita ikuti pembahasannya. Baik, Bajaj sendiri masuk ke Indonesia itu sudah lama sekali. Tapi sebenarnya itu roda 3 ya, Bajaj yang suka ngangkut-ngangkut penumpang. Nah, kita bicara mengenai Bajaj roda 2-nya. Bajaj roda 2 masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 2010. Mereka pertama kali masuk yang seri 180. Kemudian 180 ada beberapa versi. Mereka sempurnakan terus. Kemudian ada masuk LS135 yang 135 cc, kemudian juga sempat masuk yang cc lebih kecil yang untuk di pedesaan, saya lupa itu 125 cc kalau nggak salah. Kemudian juga ada masuk Bajaj Pulsar 220. Nah, singkat ya, 2010 masuk, kemudian 2012 Bajaj keluar lagi dari Indonesia. Dan mungkin orang-orang yang mau lihat review Bajaj kebanyakan akan berkomentar, bahkan bakal bilang, Bajaj mau hengkang gitu ya, pergi dari Indonesia nggak gimana sih, nggak serius, banyak yang kecewa segala macam. Tapi sebenarnya di balik itu semua ada cerita yang cukup menariknya. Jadi Bajaj sendiri pada saat dia masuk, dia sudah mempersiapkan semuanya. Sebenarnya semuanya dia udah siapin. Dia nggak nebeng penjualan. Dia juga nggak pakai ruko-ruko kecil untuk jualan. Dia serius. Dia buka dealer besar. Dan itu udah 3S semua. Servisnya, sales, service, spare part, semua mereka lengkapi. Saya pernah bertandang ke salah satu dealer Bajaj di Bandung. Itu besar sekali. Tempatnya besar sekali. Dan koleksi motornya juga komplit. Dan juga spare partnya mereka sudah siap. Nah, terus kenapa tiba-tiba pergi begitu saja? Jadi ceritanya itu awal mulanya begini. Waktu dia masuk di 2010, itu ada merek lain yang juga sedang jaya-jayanya. Itu saya sebut aja ya mereknya. Itu di merek Honda Tiger. Itu lagi bagus-bagusnya penjualan. Nah, pada saat Bajaj masuk, dia masuk pertama kali itu 180 cc. Saya pernah coba yang 180 cc pertama kali keluar. Waktu saya tes, itu luar biasa empuk. Kalau ngomong soal nyoba motor, saya dibilang banyak ya sudah banyak ya. Dan nggak cuma nyoba, ada beberapa yang saya pakai buat harian juga. Jadi sebut dari merek apa? Misalkan Honda, dari GL 100, GL Pro, GL Max. Sekarang saya juga pegang Honda Versa, Honda Tiger saya pernah coba. Terus kalau Yamaha, RX King, RXS yang spesial, RXZ, RZR, Suzuki RGR, saya pernah punya Honda NSR. Dari semuanya itu, kalau bicara kenyamanan, itu Pulsar 180 nyamannya luar biasa. Boleh dibilang seperti Toyota Cressida lah kalau mobilnya. Jadi jalan jelek juga nyaman sekali, empuk gitu. Kita nggak bisa ngerasain jalan-jalan yang
sedikit bergelombang atau jalan-jalan jelek itu rasanya kayak yang libasnya enak sekali. Itu lagi awal-awal pertama kali keluar. Dan waktu saya main ke dealernya Pulsar, entah betul entah tidak, salesnya cerita ke saya kalau banyak dari komunitas, dari yang pemilik Honda Tiger, banyak yang mulai melepas motornya dan mereka ganti dengan bajai Pulsar 180. Walaupun cc lebih kecil tapi dia lebih ringan, jadi power to weight ratio-nya bisa lebih baik gitu. Jadi memang akselerasinya bagus gitu, jauh lebih bagus. Dan mungkin kalau top speed ya mungkin mirip-mirip ya dengan Tiger 2000 atau Tiger 200 cc. Nah, di luar itu semua yang kita tahu tuh begini. Di tahun 1986 ada seorang penemu namanya Minoru Matsuda. Dia menemukan suatu teknologi yang istilahnya menambahkan sebuah busi inserted gitu ya, ditambahkan di dalam silindernya. Jadi waktu itu yang dikembangkan adalah Honda Shadow 1100 cc. Itu 2 silinder V, konfigurasi V. Itu satu silinder dia ada 2 busi. Dan mungkin tujuannya juga sama ya, efisiensi dan lain sebagainya. Nah, itu di Amerika, dipatenkan di Amerika. Dan waktu itu memang diaplikasikan untuk Honda Shadow itu, spesifiknya Honda Shadow 1100. Nah, saya nggak tahu apakah setelah itu Honda juga pakai di jenis-jenis motor lainnya atau enggak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu waktu cut dulu lah. Tapi kemudian pada tahun 2003 itu pertama kali Bajaj menggunakan teknologi DTSI atau Dual Twin Spark Ignition pada Bajaj Pulsar 180-nya. Sebenarnya Pulsar 180 pertama keluar tahun 2001. Tapi dia masih single spark. Jadi busi masih satu. Di tahun 2003 dia mulai pakai DTSI. Nah, teknologi DTSI ini 2 busi dalam satu silinder mesin itu sudah dipatenkan oleh Bajaj tapi di India. Kemudian menariknya tahun 2006 itu Honda mengambil paten yang di Amerika itu, yang tahun 1986 itu, dia ambil paten itu untuk dipatenkan di Indonesia. Jadi didaftarkan di Jakarta waktu itu. Itu tahun 2006. Nah, seperti biasa paten itu kan waktu didaftarkan sampai batas akhir itu ada waktu 3 bulan untuk komplain. Nah, selama 3 bulan nggak ada komplain, itu sudah terdaftar. Nah, setelah berlaku 3 bulan itu katanya Bajaj coba menggugat, tapi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu digagalkan karena katanya terlambat 1 hari dalam mengajukan gugatan. Tahun 2009 Bajaj berusaha mempatenkan di TSI ini, Dual Twin Spark Ignition ini di Indonesia, di Jakarta, itu tahun 2009. Tapi oleh pengadilan mereka melihat tidak ada keterbaruan. Maksudnya dibandingkan dengan teknologi yang Honda sudah patenkan di 2006, itu dilihat ini sama-sama aja. Jadi karena tidak ada keterbaruan, tidak ada yang lebih baru, itu digagalkan oleh pengadilan negeri. Jadi Bajaj tidak memperoleh hak cipta atau haki untuk di Indonesia ya. Untuk dia patennya dia nggak punya di Indonesia, walaupun dia punya di India. Nah, kemudian Bajaj berusaha naik banding. Nah, selama proses banding ini kan dia tetap jalan ya, di 2010 dia tetap jalan jualan gitu. Sampai selama proses banding ini Bajaj tetap dikalahkan. Jadi dia nggak bisa dan Honda tetap menang dan punya hak
atas teknologi dua busi dalam satu silinder. Nah, atas dasar ini Bajaj tidak punya kekuatan hukum. Dia bisa dituntut untuk membayar sejumlah uang yang sangat besar, dan itu pasti merugikan karena dia akan terus jualan di TSI kan di Indonesia. Akhirnya diputuskan 2012 dia nggak punya dasar untuk bisa berdagang gitu, karena di TSI ini sudah dipatenkan oleh Honda walaupun namanya bukan di TSI. Akhirnya dengan sangat terpaksa dia nggak punya pilihan lain karena dia akan menghadapi tuntutan hukum yang lebih jauh. Karena itu dia harus angkat kaki dari Indonesia. Itu sejarahnya, ceritanya seperti itu. Makanya kalau ada penasaran, kenapa sih Bajaj hilang? Bajaj nggak mau hilang, dia mau ambil pasar di Indonesia karena pasar Indonesia tuh gemuk. Tapi karena masalah itu, ya sudah. Kalau menurut pandangan saya gimana? Pandangan saya sebenarnya teknologi seperti itu bagusnya sih nggak usah dipatenkan ya, karena terbukti pada situasi yang sama di India sendiri, di TSI Bajaj ini juga mau diikuti oleh TVS. Jadi TVS juga mulai mengembangkan mesin dengan dua busi dalam satu silinder. Awalnya mereka berselisih di pengadilan, jadi mereka saling menyanggah ya. Tapi pada akhirnya Bajaj dan TVS mereka berjabat tangan. Dalam arti, oke lah, kita nggak usah permasalahkan masalah teknologi ini. Silakan kalau kamu mau mengembangkan, mau buat dua busi dalam satu silinder, ya silakan. Jadi teknologi ini kan akhirnya jadi keuntungan juga ya buat para biker. Jadi yang mau beli bisa merasakan teknologi itu kan. Sama juga seperti Tesla. Jadi siapa sih yang nggak tahu Tesla? Merek dagang Tesla, tapi memang Tesla awalnya juga memang mereka main dalam industri listrik sama Tesla. Nah, pada saat mereka mau berdagang untuk produksi mobil listrik, Tesla juga nggak mau ribet-ribet untuk mempatenkan kendaraan listrik di mobil. Ini yang Teslanya sendiri cerita bilang, kita baca dari beberapa sumber, dia sangat senang kalau semua industri kendaraan roda 4 juga menciptakan mobil bertenaga listrik, karena nanti semua orang yang akan menikmati gitu teknologi itu. Nah, itu sekilas ceritanya. Akhirnya Bajaj nggak lagi punya Bajaj di Indonesia. Terus gimana dong? Nah, setelah 2012 Bajaj angkat kaki, mereka pikir lagi cara lain. Kebetulan mereka juga menciptakan Pulsar NS 200 ini. Nah, Pulsar 200 NS ini dia businya bukan 2 tapi 3. Nah, itu yang jadi dasar kenapa NS ini bisa masuk lagi di Indonesia. Karena yang 3 busi dalam satu silinder itu nggak ada yang ngeributin patennya. Jadi dia bisa jualan. Nah, saya mau sedikit cerita. Desain NS 200 ini sebenarnya kalau kita lihat udah mulai keluar jauh dari garis desainnya Bajaj. Yang paling sederhana aja, Twin Spar chassis ini pertama kali dipakai di sini di Pulsar NS 200. Ceritanya gimana nih? Nah, ceritanya gini, ada seorang desainer BMW yang bekerja di BMW. Dia juga kepala desainer di BMW Motorrad. Itu namanya Om Edgar Heinrich. Dia kerja dari tahun 1986 sampai tahun 2009 di BMW. Nah, dia yang menciptakan seri-seri GS yang terkenal, legendaris itu ya. Kemudian di tahun 2009, dia jenuh. Desainer ya, biasalah. Dia jenuh. Dia merasa udah jenuh ya, dari tahun 86 terus ngulik desain terus. Sampai 2009 dia memutuskan untuk pindah dari Jerman. Negara yang dipilih buat tempat buat dia bersemedi itu di India. Dia pergi ke India. Dia traveling ke India, jalan-jalan, dia ngabisin masa-masa pensiunnya di India. Jadi sama seperti orang bule kebanyakan ya, mereka senang traveling kemana-kemana. Nah, selama dia tinggal di India,
Akhirnya dia dapat serangan jenuh lagi yang kedua kali. Jenuhnya ini dia ngerasa jenuh. Aduh, saya udah lama nggak nyiptain sesuatu, nggak ngedesain lagi. Nah, saat-saat jenuh ini dia coba melihat industri roda dua di sana, dan yang dilirik saat itu memang bajai. Kemudian dia bertemu sama yang punya bajai, mereka bicara, akhirnya di situ terjadi kesepakatan karena siapa sih yang nggak mau ngerekrut desainer dari BMW yang udah senior gitu ya. Jadi masuk dia ke bajai. Nah, dari tahun 2009 itu coretan Om Edgar ini adalah Pulsar NS200 ini. Dan sesuai dengan konsepnya dia, kalau kita perhatikan di beberapa literasi, waktu dia launching BMW GS 310 pun dia punya coretan yang sama. Itu sesuai dengan konsepnya dia. Konsepnya dia adalah bagian depan sini itu harus lebih berisi, lebih kekar dan berisi, dan bagian belakang itu harus jadi kecil, bagian buntutnya. Dia bilang seperti bull, dia bilang seperti kerbau, banteng, seperti banteng. Jadi bahunya lebar besar, seperti binaragawan ya, lebar, tapi ke belakang pinggangnya kecil gitu. Nah, ini bentuk sport yang selalu jadi coretan tangannya dia. Maka dia buat seperti ini gitu. Dan untuk mendukung itu pasti harus pakai twin spar. Jadi bentuknya benar-benar berisi gitu. Dan bagian depan ini benar-benar diperhitungkan supaya padat, nggak bolong gitu. Kemudian kita juga bisa lihat dari headlampnya juga sama sekali beda sekali dengan Pulsar yang sebelum-sebelumnya yang bentuknya lebih bulat. Ini benar-benar runcing seperti serigala gitu. Jadi makanya kenapa dia suka dibilang serigala telanjang ya. Nah, ini desain yang dia banget gitu. Dan akhirnya nanti saya akan sedikit kupas terus apa sih yang RS200, AS200, nah itu nanti ya. Nah, dari setelah dia ciptakan ini NS200 ini, kemudian di tahun 2012 itu Om Edgar dapat telepon lagi dari BMW Motorrad karena direktur desainnya di sana mengundurkan diri. Jadi mungkin dia dicari lagi, pikir-pikir kemana nih si Om Edgar gitu. Ternyata jadi desainer juga di Bajai. Ya sudah, mending mungkin ya bahasa saya, kita ajak lagi aja balik ke BMW, kan kosong posisinya juga. Nah, Om Edgar setuju, akhirnya dia kembali lagi ke BMW. Maka dari itu setelah Pulsar NS200 ini, desainnya yang berikutnya mungkin CS400 ambil sedikit tarikan dari sini, dikembangkan, tapi kembali lagi mulai ke gaya-gaya signaturenya Bajai lagi gitu. Nah, itu sedikit cerita seperti itu. Nah, itu lantas ceritain tadi, lantas yang RS200 sama AS200 itu apa sih gitu. Nah, kalau kita lihat AS200 itu yang untuk adventure-nya itu nggak ada campur tangan Om Edgar di sana, tapi lebih banyak dari desainer Bajai untuk mengimplementasikan ke pasarnya di India sana. Jadi contohnya dia bikin fairing atas ya, yang headlampnya disebutnya headlamp bodoh ya, yang lurus saja bentuknya gitu, nggak mau belok, nggak ikut belok sama stangnya. Nah, itu kan memang apa, mau cari coba kalau yang buat adventure, tapi basisnya tetap ini NS200. Terus untuk belakangnya spatbornya nggak model yang gampang tail tidy ini, jadi ada spatbor plastik yang ke belakang gitu. Itu ambil turunan dari Pulsar 220. Nah, kalau yang RS gimana? RS juga sama. RS juga berusaha mereka buat yang seri fairingnya, tapi dasarnya basicnya tetap ini. Om Edgar sendiri ngedesain betul-betul murni hanya ini saja. Kenapa? Karena kalau mau bicara sport fairing ya pasti performa harus lebih ditingkatkan kan. Tapi konsep awal ngebikinnya ini memang adalah sport touring sebenarnya. Jadi
beda. Nah, itu sedikit ya. Nah, terus yang lainnya apa? Teknologi ya. Teknologi sedikit nih bahas soal teknologi. Semua kita udah tahu ini tiga busi. Terus kenapa sih mesti 3 busi? Kenapa nggak 1 busi aja? Nah, ini yang menarik. Kalau kita perhatikan dari bak bawah sini, bak oli, sampai ke tengah silinder, sampai ke bagian piston, ini rumannya semua itu sama dengan KTM Duke 200. Kenapa? Karena memang Bajaj dan KTM itu tetap yang punya satu orang. Jadi saham KTM juga dipegang Bajaj untuk yang kelas cc kecilnya ya. Kecil tuh sampai 250. Itu dipegang sama Bajaj. Nah, jadi sampai sini, sampai tengah ini, itu ke bawah KTM sebenarnya. Jadi kalau kita buka filter olinya aja, itu di dalamnya cetakannya ditulis KTM. Nah, KTM juga Duke masih bisa berganti silinder. Silinder tengah ini KTM juga bisa pakai punya Bajaj. Bajaj juga bisa begitu sebaliknya. Tapi kalau kita lihat kepala silinder ke atas, itu kita bisa lihat, nanti saya akan zoom lebih jelas ya. Kualitasnya langsung berubah nih. Dari kepala silinder cetakannya berubah lebih kasar dibanding dari silinder ke bawah. Ini lebih kasar. Bekas castingnya juga beda. Nah, ini belum DOHC tapi SOHC. SOHC tapi klepnya ada 4. Kagok kan? 4 valve. Ini kalau DOHC juga sama 4 valve. Lantas kenapa? Kok nggak sekalian aja pakai punya KTM gitu kan? Udah aja pasang punya KTM jadi DOHC. Kenapa harus SOHC tapi sama-sama 4 klep? Nah, itu lebih banyak ke alasan-alasan pemasaran ya. Coba bayangin aja, kalau ini full semuanya KTM, Duke 200, ini juga DOHC, ya orang ngapain beli KTM? Udah aja beli ini lebih murah gitu. Nah, tapi karena yang punyanya tetap satu orang, ya dia pikirin dong, kantong kiri kantong kanannya. Jadi yang Duke punya pasar sendiri, yang Bajaj punya pasar sendiri. Itu ceritanya gitu. Nah, kalau masalah ya turun performanya, ya makanya itu kenapa dia harus bikin 3 busi. Kalau di OHC nggak perlu, 1 busi aja udah cukup. Karena dia SOHC, makanya dia paksain di sini teknologi triple sparknya supaya bisa lebih naik efisiensinya karena dia belum di OHC. Ya itu sekilas mengenai motor ini, Bajaj Pulsar NS 200. Kalau masalah yang lainnya ditanya nyaman gak sih? Ya nyaman. Kalau buat saya sih nyaman ya. Kalau buat saya nyaman karena memang ini motor ini berat, tapi jadinya stabil ya. Terutama kalau kita mulai speednya agak tinggi, itu lebih mantep gitu. Maksudnya lebih ganti arahnya, ganti jalurnya itu lebih presisi gitu. Terus kalau dibilang bahan bakar gimana? Bahan bakar relatif lah ya, 120 125 umum lah untuk 200 cc. Terus kalau ini masalah lain apa yang biasa orang tanya ya, knalpot, masalah knalpot. Nah, knalpot ini saya nggak tahu kenapa dia pasang underbelly, tapi mungkin ini jadi satu rangkaian desain ya, karena Duke 200 juga underbelly, cuman tampilannya aja beda. Di sini tetap kelihatan mulutnya, tapi kalau ini benar-benar ngumpet di kolong gitu. Cuman ya saya suka sih keunikannya ini untuk knalpot ini. Kalau masalah suara ya lebih relatif ya. Kalau ada yang senang suaranya bass gitu, ngebass. Kalau saya underbelly ini kalau dinyalain sekarang suaranya mungkin nggak enak. Tapi kalau pas dipakai jalan waktu ditarik malah suaranya kok beda sendiri gitu. Underbelly-nya kok kerasa kayak nariknya beda gitu dibanding yang suaranya ngebass gitu. Ya itu sih selera. Nah, itu sedikit cerita mengenai Kawasaki Bajaj
Pulsar NS200 atau BR200, namanya banyak ya, tapi sebenarnya satu aja sih, bajai Pulsar NS200. Terus kalau orang tanya satu lagi, spare part, gimana spare part? Nah, kebetulan karena dia bareng sama Kawasaki waktu itu udah bikin perjanjian, jadi masih dijamin sama Kawasaki untuk spare part. Kalaupun nggak nggak ambil dari Kawasaki, masih masih bisa kita urus sendiri lah online atau bengkel-bengkel bajai yang sebelumnya memang udah buka itu masih punya semuanya, dan kita masih gampang buat dapetin semua spare part ini gitu. Nah, masalah Kawasaki ini juga ada sedikit cerita. Kenapa kok ada Kawasakinya sih? Jadi ceritanya tadi waktu dia berusaha kembali lagi ke sini kan dia nggak punya lagi nih, udah nggak punya dealer nih tahun apa setelah 2012, terus dia masuk 2013 2014 dia mau masuk lagi kan nggak punya dealer, udah pada keluar. Terus gimana caranya masuk? Nah, kebetulan di India sana mereka ada kerjasama antara Kawasaki sama Bajaj. Jadi pemilik Kawasaki Ninja itu bisa mudah servis ke Bajaj. Untuk di India Bajaj itu lebih kuat, penjualannya, jaringannya tuh jauh lebih kuat dibanding Kawasaki. Untuk misalkan yang punya Kawasaki gitu, Kawasaki Ninja, mereka butuh perbaikan yang pergantian spare part, itu kalau mau ke Kawasakinya mesti ke kota besarnya gitu. Istilahnya kalau kita harus ke Jakarta gitu loh. Sedangkan yang tinggal di Bogornya nggak ada gitu yang besarnya. Nah, akhirnya mereka kerjasama sama Bajaj. Bajaj itu ada di mana-mana. Kalau kita Hondanya lah ya, di mana-mana. Jadi pemilik Kawasaki bisa mudah masuk ke Bajaj mana aja. Nanti di situ dia bisa ganti spare part, bisa servis spare part asli Kawasaki semua. Itu ditangani sama Bajaj. Nah, atas kerjasama itu, Bajaj minta untuk Kawasaki di Indonesia tolong bantu kita nih. Tolong jualin Kawasaki NS200 ini di Indonesia lewat jaringan Kawasaki. Nah, mereka terbentuk kerjasama, akhirnya dijual lewat jaringan Kawasaki. Hanya ada lagi sedikit cerita kan, ini isu yang beredar ya di mana-mana ya. Ya kita nggak tahu benar atau enggak, tapi ya itu sih pembicaraan di antara rider aja. Jadi saya juga pernah iseng-iseng tanya waktu datang ke dealer Kawasaki lagi cari motor ini. Salesnya lebih banyak arahin ke Kawasakinya. Jadi waktu itu yang lagi dinaikin tuh RR Mono, pengganti Kawasaki yang 2 tak. Itu 1 silinder 250 cc. Jadi kalau kita nyari BR200 atau Kawasaki Bajaj ini, kebanyakan sales akan bilang harus inden. Tapi kalau RR Mono ready. Sebenarnya kenyataannya motor ini numpuk di gudang. Pada saat Bajaj kerjasama, mereka langsung kirim semua Pulsar NS200 ini dan semua masuk ke gudang. Nah, akhirnya Bajaj juga di sana berpikir, kenapa kita udah kirim banyak motor, segitu banyak, harga menarik, waktu itu sekitar 23 sekian juta, kok nggak laku? Nah, setelah akhirnya mereka bicara, putuskan ya sudah, kita putus saja kerjasamanya sama Kawasaki. Jadi berhenti tuh kerjasama itu di Indonesia. Nah, setelah putus itu, sekarang giliran Kawasaki yang bingung. Stoknya banyak di gudang, terus mau diapain? Ya akhirnya mereka obral gitu, obral harga murah, miring sampai setengahnya, dan saya kebagian satu di terakhir sisa stok, ya kebagian lah satu unit ini. Nah, buktinya apa? Kenapa bisa bener nggak sih ada begitu ya? Kita nggak tahu ya, itu bener atau enggak. Tapi setelah itu, apakah ada hubungannya dengan kemudian berapa tahun kemudian Bajaj juga memutuskan kerjasamanya dengan Kawasaki di India. Jadi yang pemilik Kawasaki di India akhirnya nggak bisa lagi manfaatin kemudahan di Bajaj. Jadi mereka harus ke dealer resmi Kawasakinya. Itu yang terjadi ya di dunia persilatannya si Bajaj Pulsar gitu. Nah, itu yang terjadi gitu. Tapi lepas dari semua konflik itu, ya saya sih nikmatin pakai
bajai Pulsar NS200 ini. Ya, kira-kira begitu sedikit review saya dari Kawasaki bajai Pulsar NS200 ini. Ya, terima kasih sudah menonton.